Sudah, Kak, sudah. Oke, sudah. Baik, saya mulai dengan perkenalan diri saya bagi teman-teman yang baru bergabung. Selamat datang. Nanti saya akan share grup WhatsApp, baik yang grup yang fasil maupun grup lucu-lucuan. Boleh gabung ke dua-duanya. Karena saya sekarang punya 2 grup. Kasihan teman-teman kalau menjelimet terus masalah MSIB. Saya yakin teman-teman tertekan, benar. Saya juga tertekan kok, serius. Oke. Ini malah curhat. Nah, nama saya Ayuhan Fadia Anissa, saya biasanya panggil Fadia. Kalau kakak saya tadi nggak mau dipanggil kakak, nggak mau dipanggil mas, saya terserah mau dipanggil apa aja boleh. Asal jangan mas atau abang tuh jangan karena saya cewek. Nah, yang kedua status kita. Oke, pertama maaf, foto-foto itu harus formal ya. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, apalagi jangan begini. Karena foto-foto itu sudah jelas ya saya rasa. Nah, yang kedua adalah ini posisi kita student ya, student itu adalah posisi kita saat ini. Student itu apa teman-teman? Bukan cuma siswa, mahasiswa pun bisa dibilang student. Karena kenapa dikatakan student? Mereka itu posisinya adalah pembelajar, begitu. Nah, seperti ini ada link LinkedIn, teman-teman wajib punya nggak? Jawabannya enggak. Teman-teman nggak wajib punya. Link LinkedIn wajib punya nggak kak? Enggak. Tapi teman-teman punya lebih bagus, lebih mantap, lebih jempolan. Semakin teman-teman punya link LinkedIn, semakin banyak perusahaan yang nanti akan merekrut teman-teman. Semoga setelah ini teman-teman dilamar di perusahaan yang berbenefit dan teman-teman bisa kerja full time. Amin. Nah, yang kedua ada fadianisa41@gmail.com, ini email saya. Ini kita bedah CV ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada nomor telepon. Pastikan nomor telepon teman-teman itu benar dan bisa dihubungi. Jangan teman-teman memasukkan nomor telepon, tetapi tidak bisa dihubungi sama sekali, tidak bisa. Begitu. Sudah jelas ya? Saya rasa sudah cukup jelas. Untuk yang keempat ada link blogspot, ini juga tidak wajib. Tetapi jika punya teman-teman punya link blogspot atau link WordPress, boleh gak kak? Boleh banget. Untuk menumpahkan sambatan-sambatan teman. Apa misalnya teman-teman pengen berbagi ilmu lewat situ, itu boleh banget. Relevant skills, itu adalah kemampuan yang saat ini dipunya. Boleh apapun, saya lancar ini bukan berbahasa Jepang, tapi berbahasa Jawa. Javanese itu bahasa Jawa. Ya, karena saya terlahir dari keluarga suku Jawa, jadi saya menguasai beberapa kosakata dalam bahasa Jawa seperti itu. Itu masih sedikit-sedikit kok, tapi belum full, belum semuanya begitu. Lalu selanjutnya ada relevant skills itu sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Work experience, pengalaman kerja. Ini MSIB, itu juga dimasukkan ke work experience atau pengalaman kerja. Bisa banget. Atau teman-teman punya pengalaman PMM, banyak yang nanya pengalaman PMM atau pengalaman MSIB studi independen itu dimasukkan kemana? Boleh dimasukkan ke work experience atau pengalaman lainnya, begitu. Lalu selanjutnya ada pengalaman pendidikan atau sejarah, bukan sejarah pendidikan ya, ini riwayat pendidikan. Itu lulus SMA IT Torik Binjai Bekasi tahun 2018. Terus mahasiswa aktif di Universitas Salamata Yogyakarta, saya belum lulus. Saya ini semester 8, sama seperti Ko Samuel tadi. Sama saya semester 8, gitu. Beda universitas saja kita. Nah, sertifikasi, tentunya pertama, saya adalah delegasi Timor Leste dari Indonesia yang ditunjuk oleh institusi Asia Youth International Model United Nation atau AYIMUN. Itu ya, afiliasinya dari MUN. MUN itu dari mana teman-teman? PBB. MUN atau MUN, teman-teman kalau pernah ikut boleh cantumkan di situ sertifikasi pada tahun 2020 ketika pandemi waktu itu masih ganas-ganasnya. Ya. Yang kedua ada MSIB di PT Kolaborasi Mediapreneur Nusantara atau Pikiran Rakyat Media Network di tahun 2022, 2 tahun setelah pandemi galak, saya akhirnya memutuskan untuk ikut MSIB di Pikiran Rakyat sebagai content creator, sebagai content creator. Oke, berikutnya CV berbahasa Indonesia. Kurang lebihnya sama, tetapi saya di sini juga cantumkan organisasi saya. Tadi saya lupa mencantumkan organisasi, tapi sini saya mencantumkan. Dan mencantumkan profil pribadi, ya. Sesuai profil pribadi teman-teman bisa mencantumkan seperti ini.
Nama saya bla bla bla, saya mahasiswa prodi bla bla bla, fakultas bla bla bla, universitas bla bla bla, yang mencintai bla bla. Pokoknya teman-teman harus mendeskripsikan diri teman-teman. Nanti saya jawab pertanyaannya ya, saya bedah dulu ini. Waktu kita sampai 10.50, latar pendidikan hanya dari SMA saja, tidak usah dari SD, dari SMP, SD ataupun TK, itu nggak usah. Lalu yang ketiga ada keahlian seperti tadi skills atau relevant skills itu sama. Ini keahlian ini berbahasa Indonesia, boleh kita masukkan CV berbahasa Indonesia. Lalu yang keempat ada pengalaman. Nih, boleh dijelaskan tapi jelaskannya secara intinya aja. Misalnya kemarin saya bilang nggak usah dijelaskan, itu ternyata boleh ya, boleh dijelaskan, akan tetapi dijelaskannya hanya secara inti saja. Misalnya content creator dengan membuat konten terupdate sehari-hari, melakukan jadwal unggah konten untuk setiap harinya, membuat konten gambar dengan informasi terbaru. Nah, ini. Terus ada Kabit ini pengalaman organisasi saya, Kabit Hikmah, PCMM Bantul Yogyakarta, staf bidang perempuan IKAMASI. IKAMASI itu ya organisasi daerah di Yogyakarta salah satunya. Ketua Umum PKMM K. Haji Syam, ini kontak saya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan saya jawab sekarang aja demi mempercepat waktu di kolom chat. Oke. CV-nya aja saya masanya coba-coba loh. Gitu. Oke. Mantap nih diperbarui Kak. Jadi CV itu jangan pakai 2 bahasa ya, seperti bahasa Indonesia dan Inggris digabung. Iya, jangan pakai 2 bahasa. Salah satunya, tapi teman-teman boleh buat 2 CV untuk jaga-jaga. Nah, kode career lab-nya apa tadi Kak? Saya kurang tahu. Untuk kode career lab-nya. Mungkin teman-teman bisa DM atau chat Ko Samuel. Begitu. Izin bertanya Kak, saya belum memiliki banyak pengalaman kerja ataupun organisasi. Masih ada peluang saya diterima program magang. Sangat diterima. Karena saya punya salah satu teman MSIB saya yang belum punya banyak pengalaman, akan tetapi semangatnya dia sangat gigih memperjuangkan MSIB begitu. Bagaimana, sudah termotivasi? Saya rasa sudah ya gitu. Sebentar ya, yang raise hand, saya jawab pertanyaan dari box chat dulu. Nggak ada organisasi, boleh lah pengalaman kerja, boleh pengalaman sertifikasi, boleh pengalaman volunteer, boleh pengalaman UKM, boleh pengalaman ekskur. Tapi aku nggak aktif nih Kak di ekskur aku, boleh. Boleh banget, jawabannya boleh banget gitu ya. Oke, makasih Nasrullah, Nasrullah sudah memberikan kodenya itu yang resume MSIB itu. Kak, jika tidak ada pengalaman kerja, sebentar saya kayaknya tadi agak kelewat pertanyaannya. Maaf ya. Arti tidak ada dalam ganti pengalaman organisasi saya cukup banyak teman-teman. Jujur saya punya pengalaman organisasi yang cukup banyak, tapi saya hanya memasukkan inti-intinya saja yang saya aktif ikut. Begitu. Saya nggak memasukkan UKM, walaupun saya aktif di UKM pencak silat di kampus saya aktif, tapi sekarang sudah tidak karena faktor semester tua. Yang kedua pun sama, UKM Ukia Rohmah itu semacam LDK di kampus saya. Yang ketiga, itu saya aktif di marching band, tapi waktu itu organisasi itu dibekukan karena pandemi. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pengalaman organisasi dan prestasi nggak berkaitan dengan posisi yang dilamar harus dicantumkan. Mau kaitan, mau enggak, yang penting dicantumkan. Karena nanti pasti ditanya, kamu kenapa ikut organisasi ini? Misalnya saya ikut karena bla 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 bla, ya kayak gitu aja gitu. Pengalaman kepanitiaan boleh banget ya, boleh banget. Nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada pengalaman kerja, nggak ada pengalaman ini itu, tapi ada kepanitiaan, sangat boleh. Bikin resume dan CV atau pilih salah satu, boleh dua-duanya, tapi masukkan harus salah satu. CV ini harus jujur, misal kita cantumkan semua kayak pengalaman lomba, bla 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 bla, sertifikat, yang nggak ada hilang, nggak usah dicantumkan sertifikatnya, tapi yang penting cantumkan nama lombanya, misalnya lomba mewarnai TK tingkat provinsi, saya juara 1, medali emas, itu boleh. Saya emang nggak pernah juara sih, sejak kecil saya nggak pernah. Pernahnya saya juara 2 lomba anekdot Islam itu yang diselenggarakan oleh UHAMKA, teman-teman UHAMKA pasti tahu. Pendidikan non formal boleh dicantumkan atau tidak, sangat boleh, atau kalau tidak mau dicantumkan juga nggak apa-apa. CV-nya lebih baik, seperti kata Ko Samuel, CV lebih baik 1 halaman, maksimal 2 halaman. Iya, sama-sama.
Yang raise hand, kita mulai dari Azra Latifah Listi, silahkan. Oke. Iya, silahkan ya. Bisa di chat ya. Kak, Ya, aku waalaikumsalam. izin bertanya, apakah suaraku terdengar nggak nih? Sekarang udah lebih jelas daripada Suaraku tadi terdengar? ya. Ya, ya, sekarang udah Halo? lebih daripada tadi. Iya, halo, halo. Sudah lebih jelas, silahkan. Oke. Aku mau bertanya, Kak. Ya, silahkan ya. Boleh, silahkan. Ini sampai 10.50 ya teman-teman, ternyata tadi di rundown-nya, di waktunya. Silahkan bagi yang ingin bertanya dimanfaatkan sebaik mungkin. Atau nanti kan ada grup WhatsApp, saya klik grup WhatsApp-nya dulu di sini. Nanti teman-teman bisa tanya di grup WhatsApp saya. Maaf ya, saya alihkan ke Muhammad Esa. Boleh Muhammad Esa? Iya Kak, sudah Silahkan terdengar ya. suaranya. Sudah, silahkan. Jadi gini Kak, aku mau nanya. Jadi aku tuh punya pengalaman di bidang IT, tapi pengen apply-nya tuh maksudnya mitranya tuh pengen apply mitra di bidang lain gitu yang non IT. Sedangkan di non IT tuh saya tuh belum punya pengalaman bidang itu. Itu gimana ya? Oke, nggak apa-apa. Kamu kalau suka tantangan, aku nggak biasa di misalnya bidang otomotif, tapi kamu biasa di bidang IT, kamu mau coba bidang otomotif, boleh. Ya, ini kebetulan saya pengalaman saya pendidikan dunia pedagogik, saya waktu itu coba dunia kepenulisan seperti di Pikiran Rakyat Media Network. Saya mencoba di situ dan saya alhamdulillah lulus dari program MSI B3 itu dan saya orangnya juga suka mencoba hal-hal baru, jadi silahkan aja ya gitu. Silahkan, bagaimana sudah terjawab? CV-nya harus nyesuaiin atau enggak? Sedangkan kan nggak punya pengalaman selinear gitu di bidangnya. Nggak apa-apa, boleh nyesuaiin misalnya kamu pernah punya pengalaman apa namanya kamu pernah servis motor misalnya di bidang otomotif itu boleh. Untuk kamu pernah punya pengalaman nyuci motor itu kan pengalaman otomotif itu juga boleh. Bagaimana sudah terjawab? Kalau nggak punya sama sekali, apa gimana Kak? Nggak apa-apa, kamu pernah ikut ekstrakurikuler yang relevan nggak? Ya Kak, oke. Sudah terjawab Kak. Terima Iya, kasih. ya sama-sama. Nah, itu link grup ada 2 sudah saya kirimkan. Ada grup yang serius, yang fasil, sama yang lucu-lucuan. Boleh teman-teman gabung di dua-duanya. Silahkan penanya terakhir Muhammad Wahyu Nasrullah. Baik Kak, terima kasih. Jadi, halo? Halo. Bentar Kak, saya kepencet linknya tadi keluar jadinya. Oh iya ini. Oke. Jadi saya mau nanya nih, selama perjalanan saya dari SMA sampai kuliah nih, sebenarnya pengalaman kepanitiaan itu ada banyak Kak, ada beberapa. Cuman saya baru nyadar sekarang enggak semuanya itu dikasih ini Kak, enggak semuanya dikasih sertifikat gitu Kak. Jadi mau nyantumin tuh takutnya, mana buktinya nanti misalnya kalau wawancara itu gimana Kak? Oh, bilang aja maaf, saya saya hilang ininya yang bukti sertifikatnya. Tapi misalnya kalau kamu punya soft filenya, kamu boleh lampirkan soft filenya. Jika tidak ada sama sekali, kamu bisa jelaskan saja begitu. Sudah jelas ya? Oh gitu, jadi enggak harus benar-benar ada bukti sertifikat gitu Kak? Ya, bilang aja saya pernah, tapi maaf sertifikat saya hilang, tapi saya pernah tercatat di grup ini. Misalnya kamu punya grup WhatsApp, kamu bisa tunjukkan grup WhatsApp-nya itu. Oke, baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Saya jawab pertanyaan berikutnya. Ini dari kolom chat. Yang dari, apa namanya, saya izin bertanya Kak, apa beberapa ambil kursus pelatihan diletakkan di relevan skill. Tidak ada organisasi, bisa pakai kepanitiaan. Tadi ada yang dari Inaba, maaf. 1 CV,
bisa satu mitra, ya satu CV satu mitra, atau satu CV bisa semua mitra. Karena saya coba satu CV untuk semua mitra, saya waktu itu diterima di studi independen, tapi saya nggak ambil, tapi saya ambilnya di magang pikiran rakyat begitu. Untuk CV, prefer ATS, friendly, atau kreatif ya Kak, dua-duanya prefer. Tapi yang lebih prefer itu sebenarnya ATS. Friendly juga boleh asal desainnya nggak punya saya banget, nggak kayak gini nggak apa-apa. Nggak kayak gini banget nggak apa-apa. Tapi yang penting itu bisa desainnya menarik dan tidak terlalu bertele-tele. Saya rasa sebentar ya, saya lihat dulu di ini. Kita kembali ke main room ya sahabat-sahabat. Di sini saya sudah share link grupnya. Nanti misalnya yang nggak punya, boleh minta ke temannya. Terima kasih, saya aturkan sekali lagi. Silakan bagi teman-teman yang ingin kembali ke main room. Oh ya, kalau pelatihan boleh cantumin CV, boleh di bagian pengalaman. Recording in progress. Kak Sam bisa nih ditanyakan lagi terkait gimana hasil share dan pengalamannya di breakout room masing-masing nih. Silakan saya kembalikan lagi ke Kak Sam ya. Oke, gimana nih teman-teman breakout room-nya? Waktunya kurang lama. Nah, apakah teman-teman sudah join ke breakout room yang paling sedikit? Itu teman-teman salah satu mengantisipasinya kalau teman-teman mau bertanya ataupun teman-teman mau lebih intens adalah silakan join ke breakout room yang paling sedikit teman-teman. Kayak gitu. Oke. Mungkin aku mau tanya nih dari salah satu fasilnya aja deh. Mungkin dari fasil 8 kali ya. Mungkin dari fasil 8 nih. Halo, Agatha. Halo Sam, gimana? Tadi di breakout room kamu gimana nih? Seru nggak? Waktunya kurang banget, kayak tadi kan baru review CV kan, terus kayak tiba-tiba udah kembali ke main room, terus banyak banget sih pertanyaan yang belum kejawab, dan aku juga lupa share Instagram nanti ya guys ya, kita tunggu Q&A selanjutnya di Instagram. Waktunya tambahin dong. Baik.
Oke, mungkin aku mau tanya lagi nih. Mungkin dari breakout room 2, Syahrul. Hai Syahrul. Halo, Dem. Halo, halo. Gimana tadi di breakout room kamu? Break room-nya seru banget, teman-temannya aktif semua, banyak bertanya. Cuman balik lagi lah, keluhannya sama kayak teman-teman yang waktunya sedikit itu loh, Kak. Pertanyaannya banyak, waktunya sedikit gitu. Pokoknya seru banget lah, antusiasnya tinggi banget. Semangat semuanya. Oke, oke, baik. Nggak masalah teman-teman, kita habis ini silakan teman-teman bisa kembangkan lagi nih, ataupun teman-teman juga bisa lihat lagi nanti di YouTube kayak gimana. Oke, teman-teman, tanpa menunggu lama lagi, materi terakhir teman-teman di sini ada satu materi terakhir ya, terkait dengan interview. Oke, mungkin sebelumnya nih, aku mau tanya dulu teman-teman. Teman-teman masih semangat nggak? Kalau teman-teman masih semangat, dari 1 sampai 5 nih, seberapa semangatnya teman-teman? Mbak, nggak ada 6 teman-teman, dari 1 sampai 5. 5, 5, 5, 5, 5. Oke, mantap. Oke, mantap teman-teman, thank you banget nih. Nah, oke. Oke, teman-teman, thank you. Teman-teman, oke, mungkin sekarang aku mau tanya dulu nih. Oh ya udah, kita lanjutin di sini dulu aja. Teman-teman, ini adalah contoh-contoh dari pertanyaan interview. Ini secara garis besar teman-teman, kurang lebihnya pertanyaan-pertanyaan waktu di interview itu apa aja sih? Nah, kurang lebihnya ini terkait perkenalan diri, pengalaman organisasi kerja, kelebihan kekurangan, minat perusahaan, dan lain-lain halnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh teman-teman, ini khusus eksklusif aku dan juga tim Career Lab buatin nih untuk pertanyaan-pertanyaan wawancara yang ada di sini, seperti itu. Ini ada satu pertanyaan teman-teman, mungkin aku akan jelasin dari bedanya apa sih Sam? HR interview, user interview, dan juga case interview itu. Kalau HR interview itu tuh interview untuk mengenal diri teman-teman itu lebih lanjut kayak gimana? Kayak gitu. Misalnya nih kayak ceritakan tentang diri Anda, alasan melamar magang di perusahaan ini, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh lebih ke arah in generalnya gitu loh teman-teman. Lebih ke arah step awalnya kayak gitu. Kemudian yang kedua di user interview ini adalah interview untuk lebih detailnya, tergantung dari posisi teman-temannya kayak gitu seperti apa. Misalnya kayak kontribusinya teman-teman apa, kenapa kami harus memilih Anda, dan lain sebagainya. Dan user interview teman-teman ini tuh biasanya dilakukan oleh misalnya rekan kerja teman-teman, ataupun mungkin misalnya oleh atasan teman-teman, manajer teman-teman besok, dan lain sebagainya gitu. Jadi memang user interview ini lebih mengenal nih, oh kira-kira anak ini tuh besok tuh kalau kerja kayak gimana sih, kayak gitu. Dan juga yang ketiga teman-teman ada case interview ini tuh kayak lebih ke arah studi kasus kayak gitu. Misalnya nih kalau teman-teman dari teknik gitu, dari IT gitu ya, karena aku juga dari IT pengalamannya, mungkin case interview ini tuh kayak lebih ke arah kayak, oh misalnya ini tuh flow-nya nanti gimana, kayak gitu. Atau misalnya mungkin teman-teman tuh dikasih studi kasus gitu, misalnya kayak, oh ada kondisi demikian, teman-teman diminta untuk menjabarkan atau teman-teman diminta untuk membuat solusinya. Nah itu teman-teman itu nanti ada di case interview. Itu bedanya antara ketiga ini. Teman-teman, di sini teman-teman juga bisa banget nih buat pengalaman, ditanya ini soal pengalaman organisasinya teman-teman itu sendiri, kayak gitu. Jadi, dari kesulitan atau tantangan, peran organisasi yang teman-teman lakuin, caranya teman-teman mimpin gimana, dan juga teman-teman keberhasilannya teman-teman itu seperti apa gitu. Jadi ini adalah salah satu poin yang nanti bisa teman-teman kerjakan, ataupun mungkin nanti yang akan ditanyakan kayak gitu. Kemudian nih teman-teman banyak banget nih, aku juga dapat pertanyaan kayak gitu. Kak, kadang kan kalau di interview itu ditanyain ya kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Oke, kelebihan dan kekurangan itu menjawabnya sebenarnya simpel teman-teman. Kalau dari aku sendiri, teman-teman tuh bisa dilihat pertama-tama nih, kayak teman-teman tuh ngelakuin refleksi dulu, kemudian teman-teman juga ngasih jawaban-jawaban yang tepat, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya teman-teman, kelebihan dan kekurangan ini adalah beberapa dari interviewer tuh cuma pengen tahu kayak gitu. Oh, kamu mengenal diri kamu sepenuhnya nggak sih? Oh, kamu mengenal diri kamu lebih jauh nggak sih? Kayak gitu. Cuma sebatas pengen tahu itu aja teman-teman biasanya. Kemudian teman-teman ini juga biasanya adalah minat terhadap perusahaannya. Kayak gitu. Minat terhadap perusahaannya itu teman-teman caranya untuk mengatasinya itu seperti apa sih? Nah, pertama-tama teman-teman itu kayak ngelakuin riset lebih lanjut terlebih dahulu nih tentang perusahaan itu kayak gimana. Misalnya kayak, aku mau
ada perusahaan A gitu ya, perusahaan A di telekomunikasi itu kayak mungkin ditanya gitu, kamu tahu perusahaan A nggak? Oh, tahu kan itu kan cuma provider. Padahal teman-teman perusahaan A itu ada banyak sekali nih jasa-jasa mereka selain provider kayak gitu. Jadi itu juga penting nih teman-teman. Kemudian yang kedua, hal-hal penting yang paling menarik yang dari teman-teman dari perusahaan tersebut itu apa aja sih ya? Dan yang ketiga adalah sampaikan jawaban yang spesifik dan juga berdasarkan dari point of view teman-teman semuanya yang ada di sini. Oke, quiz lagi teman-teman, quiz time. Kira-kira nih teman-teman. Oke, kira-kira nih teman-teman, jawabannya apa? A, B, atau C? Pertanyaan mana yang pasti ditanyakan user pada waktu wawancara? A, B, atau C? Dan jawabannya adalah kalau teman-teman ada yang salah, apakah ada yang salah di sini? C. Oke, mantap. Ya, jos banget teman-teman, mantap banget. Teman-teman selalu yang ditanya adalah pertanyaan-pertanyaan umum dan juga pertanyaan-pertanyaan profesional yang menyangkut dengan pengalamannya teman-teman kayak gitu. Teman-teman tidak perlu ditanya, teman-teman nggak akan ditanya politik dan lain sebagainya, tapi teman-teman yang ditanyakan adalah capaian-capaian apa saja sih yang udah teman-teman buat, misalnya kayak gitu. Ini teman-teman beberapa aspek yang perlu dievaluasi ataupun mungkin beberapa aspek yang bisa kali ya, yang bisa teman-teman pikirin lebih lanjut kayak gitu. Misalnya kayak motivasi kerjanya teman-teman itu seperti apa kayak gitu. Dan ini teman-teman, mungkin aku akan catatan dikit ya. Dari slide ini teman-teman, ini sebenarnya ini adalah dari sudut pandang interviewernya itu sendiri kayak gitu. Jadi kira-kira interviewer tuh mau tahu teman-teman lebih lanjut itu soal apa aja sih? Nah, soal ada ke 6 aspek ini teman-teman. Ini aku spill dikit dan ini adalah yang harus teman-teman semuanya ini tuh ketahuin kayak gitu. Misalnya kayak dari motivasi kerja, kira-kira motivasi kerja anak ini tuh kayak gimana sih gitu. Teamworknya anak ini tuh kayak gimana sih, kontak sosialnya anak ini tuh kayak gimana sih. Kontak sosial ini tuh mungkin mencakup kayak gimana teman-teman itu bersosialisasi ke orang-orang lain kayak gitu. Misalnya kayak gimana caranya teman-teman ngejalin hubungan baru, gimana caranya teman-teman komunikasi ke eksternal ataupun keluar, dan juga misalnya kayak gimana sih kontak teman-teman itu besok tuh ke klien tuh seperti apa. Ini kontak sosial. Kemudian kayak kemampuan adaptasinya anak ini tuh gimana sih, daya tahan terhadap stresnya tuh gimana. Ini stres yang dimaksud adalah kira-kira hal-hal yang pernah anak ini hadepin tuh kayak apa aja sih. Terus kayak gimana sih kayak anak ini tuh memecahkan masalah itu, anak ini tuh pernah ngadepin masalah apa aja sih kayak gitu. Dan juga gimana caranya dia menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Ini daya tahan terhadap stres. Dan juga teman-teman, interviewer juga pengen tahu nih leadership-nya teman-teman itu akan seperti apa. Aduh, aku belepotan teman-teman, mohon maaf. Aku minum dulu sebentar ya. Oke, mungkin teman-teman bisa baca di sini. Oke teman-teman, I'm back. Punten nih teman-teman, saking bersemangatnya, aku belibetan seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah tipe-tipe interview ataupun aspek-aspek yang ingin digali nih biasanya interview sama interviewer itu apa aja. Ini ada 3 teman-teman. Mungkin aku akan jelasin secara singkat dulu ya dari atas kayak gini. Ini competence based interview. Ini tuh interview yang cuman yang pengen tahu nih kira-kira hard skill ataupun teknisnya dari teman-teman tuh seperti apa kayak gitu. Kata kuncinya adalah kompetensi teknis. Kemudian yang kedua ada value based interview. Ini tuh lebih ke arah kayak value tentang kinerjanya teman-teman tuh akan seperti apa kayak gitu. Kemudian kayak tentang perusahaan kira-kira pengen kayak gimana sih kandidat ini seperti itu loh. Kayak mungkin kayak personanya orang ini tuh kayak gimana gitu. Dan yang paling umum adalah teman-teman adalah behavioral event interview. Ini tuh menggali soal perilaku ataupun kejadian di masa lampau. Ingat ya teman-teman ya, kata kuncinya adalah perilaku ataupun kejadian di masa lampau. Dan ini teman-teman, ini adalah paling umum dan juga yang aku saranin banget nih, ini yang bisa teman-teman pakai. Karena dengan mencakup ini, teman-teman juga nanti bisa mencakup kedua hal lain. Karena itu teman-teman, aku akan mungkin pada sesi kali ini mungkin aku akan ngebahas lebih detail nih hanya terkait behavioral event interview seperti itu. Nah, BEI ataupun behavioral event interview ini itu seperti apa kayak gitu. Ini tuh sebenarnya ini tuh kayak ngobrol-ngobrol santai gitu loh teman-teman. Ngobrol-ngobrol santai tentang dulunya tuh seperti apa sih kayak gitu. Dan ingat teman-teman ya, kata kuncinya tadi adalah apa? Coba. Tadi behavioral event interview kata kuncinya apa? Coba. Masih kan nggak? Bisa chat nggak sih? Oke. Kejadian masa lampau. Oke, mantep banget. Karena kejadian masa lampau, jadi teman-teman tuh hanya perlu cerita terlebih aja nih. Gitu.
Jadi itu kayak menggali perilaku kerja yang pernah teman-teman lakuin, dan juga interviewer tuh nanti tuh bisa menilai, oh kira-kira anak ini cocok nggak nih buat posisi sekarang kayak gitu. Misal contoh kayak gitu. Misal dulu teman-teman tuh pernah bekerja di A, ataupun teman-teman tuh pernah ada di posisi A di sebuah organisasi. Dulu tuh teman-teman lakuin apa aja sih, yang capaiannya teman-teman tuh apa aja sih, kemudian kayak gimana teman-teman tuh menghadapi capaian-capaian itu, kayak gitu. Dan ini teman-teman, ini adalah salah satu cara-cara ataupun tips kayak gitu ya, yang bisa teman-teman pakai waktu behavior event interview. Teman-teman dulu itu bisa lebih tahu nih kayak jawaban-jawaban dari teman-teman ini tuh berdasarkan dari pengalaman teman-teman kayak gitu. Ini tuh kejadian di masa lampau kayak gitu. Pada waktu itu saya gini-gini, bukan besok-besok tuh saya besok akan lebih suka gini, bukan. Tapi itu pada masa lampau kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kemudian yang kedua, teman-teman gunakanlah saya dan bukan kami. Karena apa? Karena kalau kami tuh banyak, nggak tahu nih interviewernya tuh, nggak tahu teman-teman tuh ngelakuin apa aja sih kayak gitu. Tapi gunakanlah saya. Kemudian yang ketiga, teman-teman menggunakan secara detail. Jadi teman-teman jangan cuma bilang kayak, oh dulu aku kerja di bagian akademik, kayak gitu. Tapi teman-teman jabarkanlah akademik itu teman-teman tuh kerjanya ngapain aja dan lain sebagainya. Dan yang terakhir teman-teman tuh harus bikin ini tuh lebih spesifik kayak gitu daripada lebih umum. Nah, buat merangkum itu semua teman-teman, ini yang menjadi acuan teman-teman untuk menjawab secara spesifik kayak gitu. Buat merangkum gimana sih caranya aku ngejawab itu tuh dengan lebih baik, dengan lebih teratur gitu ya. Kalau teman-teman bingung kayak gitu, cara jawabnya gimana? Ingat teman-teman, kalau teman-teman lagi galau kayak gitu ya, biasa kan kalau anak muda kayak gitu lagi galau gitu, melihat malam-malam gitu kan, lihat bintang-bintang di langit kayak gitu, wah ada banyak bintang-bintang gitu ya, sambil ngopi-ngopi, curhat-curhat sambil nangis-nangis kayak gitu. Ingat aja teman-teman, itu kalau teman-teman lihat bintang itu, nah itu teman-teman ingat aja tekniknya, teknik STAR. STAR itu apa? Situation, Task, Action, and Result. Nah, contohnya kayak gimana sih? Kayak gitu. Situation ya, itu menggambarkan tentang situasi teman-teman itu pada waktu seperti apa. Misalnya nih, kayak contohnya adalah, saya pernah menjadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Target saya adalah dihadiri lebih dari 1.000 peserta. Ini situasinya ya, kayak gitu. Kemudian actionnya tuh apa sih yang aku lakuin kayak gitu. Saya segera untuk mengajak tim untuk mengagendakan koordinasi rutin online. Itu actionnya. Terus task ataupun tugas ataupun peran teman-teman semuanya tuh di sana tuh apa gitu. Tugas perannya teman-teman adalah memastikan tim Humas itu dapat bekerja optimal kayak gitu. Dan juga resultnya adalah dapat terlaksana sesuai dengan target peserta. Jadi paham ya teman-teman ya bedanya situation, task, action, and result. Ingat teman-teman kayak gini. Nah, oke, mungkin aku di sini mau tanya terlebih dahulu nih. Kayak gini, itu pun teman-teman di sini yang udah pernah interview, apakah teman-teman itu selalu ditanya perkenalan diri? Kalau teman-teman selalu ditanya perkenalan diri, ketik F. Itu coba F aja, F. F for perkenalan diri. Asik. Oke, selalu ditanya perkenalan diri teman-teman ya. Dan teman-teman, kira-kira teman-teman itu, oke, thank you teman-teman. Kira-kira teman-teman itu sudah pede atau belum dengan perkenalan diri teman-teman? Kalau teman-teman sudah pede, ketik 0. Kalau teman-teman belum pede, ketik 1. Pede ketik 0, belum pede ketik 1 nih. Kira-kira mana? Oh, banyak yang belum pede ya. Oke, nggak masalah teman-teman. Tapi juga ada yang sudah pede, oke banget. Mantap banget kayak gitu. Teman-teman, perkenalan diri itu sebenarnya tuh bahasannya tuh seperti apa sih? Ataupun kira-kira, kira-kira teman-teman itu nantinya tuh memperkenalkan dirinya tuh seperti apa sih? Apa aja sih yang teman-teman perlu sampaikan kayak gitu? Misalnya kayak nama pendidikan, teman-teman. Nama dan pendidikan itu perlu teman-teman sampaikan. Pengalaman yang menonjol dari teman-teman itu juga perlu sampaikan, dan juga teman-teman juga bisa tambahkan dari kelebihan dari diri teman-teman itu. Dan teman-teman ingat, perkenalan diri ini maksimal 90 detik. Maksimal banget 90 detik gitu. Karena kalau lebih dari itu akan interviewernya akan bosan, dan apa yang teman-teman sampaikan itu tuh nggak padat gitu loh. Kayak nggak kurang jereng gitulah. Kurang bisa dilirik kayak gitu. Jadi maksimal 90 detik. 60 sampai 90 lah kalau aku boleh bilang kayak gitu. Nah, ini teman-teman, ini adalah contoh perkenalan dirinya teman-teman.
Oke, mungkin dari sini, teman-teman, aku mau tanya terlebih dahulu nih. Ini salah satu teknik menggunakan star atau bukan, kayak gitu. Menggunakan star atau bukan nih, teman-teman? Kira-kira kalau teman-teman baca ini, kira-kira teknik yang dia sampaikan ini menggunakan star atau bukan? Iya, oke, iya, pakai. Oke, teman-teman, nggak masalah. Oke, ada yang bilang bukan, ada yang bilang iya. Oke. Coba teman-teman, ayo kita gali lebih dalam lagi ya. Apakah ini pakai star? Oke, mungkin coba yang tadi bilang pakai star kayak gitu ya. Coba mulai kalimat pertama nih. Halo, perkenalkan, nama saya Ria Aprilia. Saya lulusan psikologi dan selama kuliah saya bekerja di biro psikolog sebagai asisten konselor. Kira-kira kalau itu tadi pakai star, ini di bagian mana? Situation, situasi, oke. Oke, mantap teman-teman. Kemudian yang kedua, sharing membantu orang lain dan pengembangan SDM adalah passion saya. Ini kira-kira di mananya nih? Selama di biro, saya membangun relasi dengan berbagai macam instansi pendidikan, baik TK, SD, sampai SMA. Oke. Oke, ini task dan juga action ya teman-teman ya, kayak gitu. Dan saat itu, capaian terbaik saya adalah mampu memimpin beberapa proyek seleksi siswa secara lancar dan membawa profit cukup besar bagi biro. Ini kira-kira kalau ini apa? Resultnya. Oke, bener banget teman-teman. Jadi, teknik ini menggunakan star atau bukan? Yoi, oke, mantap teman-teman. Berarti teman-teman paham ya? Dan teman-teman di bawah sini juga teman-teman bisa nih buat nanti pakai kira-kira kayak ada kata-kata tambahan lah. Belajar hal baru, menyelesaikan proyek menantang, merupakan hal menyenangkan bagi saya. Karena saya yakin kehidupan merupakan proses belajar terus-menerus, salam kenal. Ini adalah contohnya teman-teman, kayak gitu. Dan teman-teman, yang perlu diperhatikan dalam sesi interview ataupun interview, ya ketika wawancara ini adalah dua hal, verbal dan juga non-verbal. Verbal itu apa yang teman-teman sampaikan, dan juga non-verbal itu adalah lingkungan sekitar ataupun gimana caranya teman-teman itu membawakan diri teman-teman. Kayak gitu. Ini tips dan trik sukses untuk wawancara. Pertama, teman-teman harus mencari informasi yang kredibel. Jangan teman-teman cari di akun-akun gosip. Itu punten jangan ya. Itu tidak ada manfaatnya karena gosip itu tidak baik. Teman-teman carilah misalnya di website resminya dia, kemudian teman-teman cari di berita-berita resmi dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua, pelajari dengan jelas deskripsi pekerjaan dan pertanyaan. Dan pertanyaannya, apa itu? Nah, ini teman-teman, ini juga penting nih. Ini kalau saran dari aku adalah kata kuncinya pada bagian ini adalah fokus gitu. Teman-teman nanti pelajari terlebih dahulu nih deskripsi pekerjaannya teman-teman apa, dan juga pertanyaan yang diterima teman-teman tuh apa gitu. Kalau nanti ada yang bertanya nih, Kak, gimana sih caranya kalau aku kadang nggak bisa ngejawab kayak gitu ya. Teman-teman boleh kok minta waktu sejenak kayak gitu. Misalnya nih, teman-teman ditanyain studi kasus gitu ya, ataupun misalnya teman-teman ditanya pertanyaan yang teman-teman nggak bisa jawab, teman-teman boleh bilang kayak gini, baik Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kayak gitu, terima kasih atas pertanyaannya, apakah saya boleh berpikir sejenak selama 30-60 detik? Itu mereka pasti akan boleh banget teman-teman. Ataupun misalnya teman-teman bisa ngejawab kayak gini, baik Pak, Bu, terima kasih atas pertanyaannya, saya izin untuk berpikir sejenak ya, berpikir sejenak terlebih dahulu terkait jawaban dari pertanyaan tersebut. Itu perlu banget teman-teman, kayak gitu. Dan kemudian teman-teman juga bisa bertanya nih, kira-kira kalau pertanyaan itu tuh masih pertanyaan umum atau teman-teman nggak bisa ngejawab itu, ataupun misalnya teman-teman itu bingung gitu ya jawabannya yang mana, ada banyak banget jawaban, teman-teman boleh kok balik bertanya ke Bapak Ibu sekalian, kayak gitu. Itu boleh banget teman-teman, dan kata kuncinya adalah fokus. Kemudian teman-teman juga bisa kasih nih informasi yang jujur, jelas, apa adanya. Jujur, jelas, apa adanya teman-teman. Ini juga nanti seperti yang aku mention tadi teman-teman, waktu pembuatan CV, teman-teman harus jujur juga. Karena apa? Ini nanti saling menyambung teman-teman. Misalnya nih di resume teman-teman itu teman-teman menjabat sebagai posisi A gitu. Tapi pada waktu interview kok teman-teman jawabnya pada posisi B. Nah, ini kan ada yang nggak beres nih. Nah, itu kan nggak jujur teman-teman, itu berarti nggak boleh.
Dan juga teman-teman juga boleh bercerita tapi tidak menyalahkan orang lain gitu. Ini aku kasih kata kunci teman-teman ya, tidak menyalahkan orang lain. Di sini tidak menyalahkan orang lain. Ini penting banget nih teman-teman. Kemudian teman-teman juga selain itu tips yang keempat adalah teman-teman milih nih kata kerja yang baik kayak gimana, pemilihan kata-kata yang baik teman-teman tuh gimana, intonasinya teman-teman tuh kayak gimana, dan jangan lupa teman-teman senyum. Kayak aku nih, aku dari tadi kalau ngasih sesi ataupun bawa sesi senyum gitu, biar lebih oke, biar lebih enak dipandang kayak gitu. Dan juga teman-teman selain itu, ini yang kelima, teman-teman juga harus tahu nih bagaimana dan kapan waktu yang tepat teman-teman untuk merespon. Jangan merespon pertanyaan orang ataupun jangan merespon pembicaraan orang. Jangan lupa teman-teman, eye contact juga perlu. Aku juga dari tadi ngeliatin layar, ngeliatin teman-teman semuanya di sini, dan juga ngeliatin slide PPT-nya. Teman-teman juga jangan lupa nih kayak antusiasme, percaya diri, dan juga sikap positifnya teman-teman. Ini juga perlu banget nih. Karena attitude dan body language-nya teman-teman di sini juga sangat dinilai pada waktu sesi interview. Baik itu sesi HR, user, maupun technical, itu dinilai semuanya teman-teman. Nah, ini teman-teman cara berpakaian. Aku juga mau kasih tips gitu ya. Cara berpakaiannya teman-teman tuh kalau bisa tuh smart casual ataupun office look kayak gitu. Teman-teman pakai kemeja, jangan pakai kaos kerah, apalagi kaos. Teman-teman pakai kemeja atau kalau teman-teman punya dan teman-teman mau, teman-teman silakan pakai jas. Boleh banget teman-teman kayak gitu. Yang penting adalah teman-teman pakai kemeja formal gitu ya. Jangan pakai kaos, jangan pakai kaos kerah. Nah, ini penting nih teman-teman. Ini hal yang paling asik gitu ya. Kalau tadi teman-teman di sini ini adalah gambarannya tuh office look secara keseluruhan gitu ya. Kalau teman-teman itu melaksanakan secara offline kayak gitu. Teman-teman pakai sepatu, celana panjang, dan lain sebagainya. Ini kalau buat rambut-rambutnya teman-teman di sini juga rambut-rambutnya tuh diharapkan rapi gitu kan. Teman-teman jangan pasang muka-muka bantal gitu kan, kayak teman-teman habis tidur gitu, jangan banget. Kalau habis tidur teman-teman cuci muka dulu, rambutnya dirapi-rapiin dikit kayak gitu. Kalau teman-teman mungkin bisa, kalau cewek-cewek gitu kan mungkin di touch up dikit gitu ya, say puntan biar lebih cantik. Nah, itu juga perlu teman-teman. Buat cowok-cowok rambutnya dirapi lebih lanjut. Nah, buat teman-teman kalau teman-teman ini melakukan interview secara online, teman-teman juga harus melakukan melihat nih lingkungan sekitar teman-teman. Pertama, ruangannya diharapkan tenang, teman-teman. Teman-teman sebisa mungkin tuh diharapkan di ruangan tenang, jangan di kafe yang berisik. Teman-teman kalau mau di working space juga boleh banget, tapi yang penting adalah tenang. Kedua, internet berjalan dengan lancar. Harap dipastikan teman-teman kalau mungkin ragu gitu ya dengan koneksi internetnya, teman-teman bisa kok pakai tethering terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah natural background. Nah, ini teman-teman, natural background ini tuh sangat penting nih, karena apa? Nih aku kasih contoh ya. Natural background itu adalah biasanya tuh background yang dibawakan oleh Zoom. Misalnya kayak gini, ini nggak masalah nih teman-teman. Ini adalah contoh dari natural background. Ini boleh teman-teman, nggak ada masalah kayak gitu ya. Atau kalau memang misalnya komputer ataupun internet teman-teman mumpuni, teman-teman juga bisa ngeblur kamera belakang. Yang penting kalau teman-teman ngeblur kamera belakang nih, belakangnya itu jangan ada gantungan baju, jangan ada daleman, jangan ada hal-hal yang tidak diinginkan untuk dilihat kayak gitu. Sebisa mungkin di belakangnya itu polosan aja. Jangan teman-teman kalau mau pakai background, teman-teman jangan pakai background ini gitu. Teman-teman bukan seorang SpongeBob kayak gitu. Jadi teman-teman tidak hidup di bawah air. Atau misalnya kayak ini. Teman-teman jangan pakai kayak gini ya, karena ini menunjukkan teman-teman itu seperti apa. Dan juga teman-teman mungkin juga jangan ini gitu. Teman-teman saat ini sedang ingin interview dan teman-teman tidak ingin saat ini bukan untuk konteks memasak kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa pakai natural background aja. Ini boleh, ataupun mungkin background polosan yang hanya ada warnanya, itu juga boleh banget kok kayak gitu. Oke. Terus teman-teman selanjutnya duduk dengan tegak namun tidak kaku. Ini juga perlu diingatkan teman-teman. Teman-teman duduk tegak aja, tapi juga jangan dilesor kayak gini, jangan kayak ini apa yang mau dilihat kayak gitu loh. Teman-teman duduk aja yang tegak. Kemudian teman-teman untuk posisi kameranya, teman-teman di atas dari apa namanya, di atas dari kepalanya teman-teman itu disediakan satu telapak tangan, ini namanya pasti aku lupa. Satu kubu tangannya teman-teman, itulah seginilah intinya. Aku lupa teman-teman namanya itu apa. Kemudian yang kedua teman-teman, sisi kanan kirinya ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga teman-teman, ini
kepala, pundak. Nah, ini di pundak teman-teman. Teman-teman juga posisi kameranya itu sebisa mungkin itu di pundak kayak gini. Jangan terlalu depan teman-teman. Ini kita interview tidak ingin untuk melihat jidat teman-teman yang glowing itu. Jangan juga terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, kita nggak bisa lihat wajah teman-teman gitu. Jadi cukup pas di atas ini dikasih space 1, kanan kirinya juga dikasih space. Posisikan kamera sampai sepundak kayak gitu. Kemudian teman-teman, untuk pencahayaan itu juga dari depan teman-teman. Pencahayaan itu dari depan karena apa? Biar wajah teman-teman itu yang glowing itu lebih oke kayak gitu loh. Nah, oke, biar pencahayaannya teman-teman itu lebih oke, wajah glowingnya teman-teman itu lebih kelihatan oke, lebih kelihatan cantiknya kelihatan, gantengnya kelihatan gitu. Jangan kalau dari belakang itu nanti bisa backlight kayak gitu. Oke teman-teman, ini terakhir quotes dari aku. Be honest, be yourself, and beautiful. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman jujur, teman-teman menjadi diri teman-teman sendiri, aku yakin kok teman-teman itu akan bisa lebih cantik, teman-teman itu akan bisa lebih bermanfaat bagi orang-orang lain. Dan juga aku yakin teman-teman bisa banget buat nanti keterima di MSIB dengan teman-teman jujur. Oke, mungkin kayak gitu teman-teman. Silahkan sekarang waktunya sesi breakout room. Aku ingetin sekali lagi teman-teman nanti di sana boleh nih untuk latihan wawancara, teman-teman boleh untuk bertanya-tanya soal wawancara, teman-teman boleh untuk tanya-tanya nih ke kakak-kakak fasilnya nanti. Aku ingetin lagi teman-teman, pilihlah breakout room yang paling sedikit karena sesi interview ini itu banyak banget pertanyaannya. Aku sudah berkali-kali ngelakuin teman-teman. Banyak banget pertanyaannya, teman-teman semakin sedikit isi orangnya yang ada di breakout room, semakin intens juga nih buat teman-teman itu bisa lebih tanya-tanya langsung nih ke kakak-kakak fasil yang ada di sini. Semua kakak-kakak fasil di sini hebat-hebat teman-teman. Oke semuanya, sudah terlatih semuanya, dan aku yakin kok bisa menjawab segala pertanyaannya dari teman-teman semuanya. Oke, begitu Kak Ayu. Oke, terima kasih banyak Kak Sam buat materi dari interview ini. Baik, terkait breakout room-nya, Kak Adit, apakah sudah siap? Oke. Baik, selamat datang teman-teman di breakout room saya. Ayuhan Fadi Anissa, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Oke, terima kasih. Mohon maaf, tadi saya lebih fokus ke WA daripada ini. Kalau yang gabung di grup WA saya ada 2 grup. Yang pertama tuh grup Fasil tentunya untuk bertanya-tanya soal MSIB. Yang kedua itu grup khusus meme aja, lucu-lucuan aja. Jadi kalau teman-teman mau gabung nanti bisa saya kirimkan di chat box dari device HP saya. Kebetulan saya speaker dari HP dan untuk share screen dari laptop karena biar lebih maksimal ya kawan-kawan. Jadi untuk praktek interview seperti dari webinar-webinar sebelumnya, seperti dari sosialisasi sebelumnya, teman-teman banyak yang diacak. Yang sudah siap terlebih dahulu, boleh di box chat atau saya tunjuk ya, ini dua-duanya saya pakai. Silahkan kepada Bram Sinaga dari Unpri, boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, Pak. Ya, sudah siap ya, Bram? Siap, Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama tentunya akan saya share screen terkait pertanyaan-pertanyaan wawancara yang nantinya teman-teman bisa tanyakan di situ. Pokoknya untuk yang pertama, jangan lupa kenalkan nama secara singkat. Silakan. Boleh kenalkan nama dulu ya, sembari saya share screen. Saya dulu ini, Kak. Iya, silakan ya. Nama saya Bram Sinaga. Lanjut. Dari universitas mana? Semester berapa? Dari Universitas Prima Indonesia di Medan, semester 4. Oke, baik. Saat ini program studi yang dijalankan apa?
teknik informatika, Kak. Oke. Ini saya gunakan pertanyaan wajib dengan menggunakan teknik STAR atau teknik SWOT. Oke. Yang kedua, pengalaman organisasi atau kerja ada atau tidak, serta apa saja kendala yang dimiliki di pengalaman tersebut. Opsional, jika tidak ada pengalaman organisasi atau kerja, bisa pengalaman volunteer atau pengalaman kepanitiaan. Boleh, silahkan dijabarkan secara rinci dan singkat. Silakan, Bram. Untuk pengalaman kerja dan organisasi belum ada, Kak. Oke, ada pengalaman kepanitiaan atau pengalaman ekstrakurikuler atau pengalaman UKM? Belum ada juga, Kak. Oke, ada pengalaman lain mungkin volunteer? Belum juga, Kak. Mungkin ada pengalaman kepenulisan buku atau apapun ekstrakurikuler zaman sekolah, ikut apa? Mungkin ada pramuka, PMR atau apapun. Oh, pernah, Kak, ikut paskibra waktu SMA, Kak. Iya, baik. Menjabat dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2017 sampai tahun 2020, Kak. Oke, baik. Apa ada kesulitan yang dihadapi serta bagaimana cara menghadapi kesulitan itu? Ada beberapa kesulitan yang saya hadapi, tapi tetap belajar di rumah dengan kesulitan yang saya alami pada saat latihan paskibra dengan teman-teman di sekolah. Baik, baik. Selanjutnya sebutkan kelebihan dan kekurangan. Boleh? Kelebihan, senang belajar dengan hal-hal baru. Untuk kekurangan, perfeksionis, Kak. Oke. Jadi kekurangan dengan penilaian perfeksionis adalah kekurangan. Oke, nggak apa-apa, itu relatif ya teman-teman. Jadi seperti itu dalam wawancara boleh. Oke, saya lanjutkan. Minat terhadap perusahaan seberapa besar? Atau seberapa banyak minat terhadap perusahaan ini? Silakan. Ada minat apa terhadap perusahaan ini? Boleh dijelaskan ya. Belum ada? Belum ada, Kak. Oke, nggak apa-apa, bisa di-skip. Selanjutnya pertanyaan ke aktivitas di saat waktu luang, mungkin bisa diceritakan. Aktivitas yang saya gunakan waktu luang adalah belajar, menambah wawasan baru sesuai dengan minat saya. Oke, baik. Serta mungkin jika tidak keberatan, ini pertanyaan opsional juga setelah pertanyaan aktivitas dan waktu luang adalah berbagai hal tentang diri sendiri, misalnya motivasi diri, tujuan, nilai diri atau personal value, serta prioritas. Mungkin bisa dijelaskan. Gimana? Bisa dulu lagi, Kak? Berbagai hal tentang diri sendiri ya, seperti motivasi, tujuan. Nggak apa-apa sebutkan salah satu atau semuanya juga boleh. Adakah motivasi diri sendiri atau tujuan untuk melamar di perusahaan ini? Silakan ya. Iya. Iya, oke. Belum ada ya? Belum, Kak. Nggak apa-apa kalau belum, nggak bisa nggak usah disebutkan, nggak apa-apa karena ini pertanyaan opsional. Seberapa banyak gaji yang diharapkan dari perusahaan ini? Karena salah satu pertanyaan yang wajib. Pertanyaan terakhir, gaji yang diharapkan. Boleh sebutkan nominalnya atau boleh mengikuti UMR, terserah jawaban yang sesuai dengan isi hati. Sesuai standar gaji dengan posisi yang saya lamar, Kak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya lempar lagi ke teman berikutnya. Ya, ada yang raise hand. Tadi siapa yang raise hand? Evina duluan. Silahkan Evina. Iya, Kak. Siap ya? Siap ya?
Siap. Oke, silahkan perkenalkan diri secara singkat. Baik, perkenalkan saya Evina Amalia. Saya saat ini semester 4 di Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang. Oke. Apakah ada pengalaman organisasi atau kerja, serta apakah ada kesulitan atau hambatan dan bagaimana cara menghadapi kesulitan atau hambatan tersebut seperti itu? Baik, untuk saat ini saya mengikuti berbagai organisasi dan adapun pengalamannya saya sebutkan salah dua, yaitu ada di Hima saya menjabat selama 2 periode menjadi sekretaris umum. Lalu ada Forman itu forum anti Nazi sekota Semarang yang dimana anggotanya itu adalah mahasiswa dari seluruh kampus di kota Semarang. Dan di situ saya menjabat sebagai wakil internal. Kalau hambatan yang saya temui di Hima sendiri, saya sebagai sekretaris umum, mungkin adanya deadline yang mepet untuk surat menyurat atau administrasi lainnya. Cara mengatasinya dengan melakukan list apa saja deadline yang mungkin mepet dan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Dalam organisasi Forman, mungkin kendalanya karena kita dari kampus yang berbeda, caranya agar bisa menyatukan satu visi misi, kita jalin komunikasi yang intensif agar tercipta organisasi yang bersifat kekeluargaan. Itu. Oke, baik. Mungkin bisa disebutkan kelebihan dan kekurangan secara personal. Kalau kelebihan saya adalah orang yang sekatan dan juga disiplin dalam berbagai hal. Dalam kekurangan, saya orangnya perfeksionis hingga kalau mengerjakan suatu hal agak membutuhkan waktu yang lama agar menurut saya menjadi sebuah yang sempurna. Nggak apa-apa. Seberapa besar minat kamu terhadap usahaan ini? Kalau yang ini berarti dijawab dalam bentuk presentase atau gimana, Kak? Sesuai sama ini kamu, misalnya kamu diwawancara oleh Paragon, seberapa minat kamu sama Paragon, kamu kenapa mendaftar di situ? Itu biasanya nanti ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, tapi ini pertanyaan yang saya hanya mengikuti template. Tetapi untuk pertanyaan tambahan biasanya itu kebijakan dari perusahaan ya, mungkin bisa dijawabnya bisa ngarang bebas dulu di sini gitu. Boleh ngarang bebas dulu. Oke. Saya memiliki minat yang besar terhadap perusahaan ini karena dengan bergabung dengan perusahaan ini kemampuan saya akan tersalurkan dan juga skill-skill yang belum saya punyai akan bisa dikembangkan atau ditumbuh. Baik. Selanjutnya pertanyaan tentang keluarga kita lompat ya, kita skip karena takutnya ada teman-teman yang sangat tidak berkenan dengan pertanyaan ini. Kemudian saya lompat ke pertanyaan tentang berbagai hal tentang diri sendiri, misalnya motivasi, tujuan, personal value, atau prioritas. Mungkin bisa disebutkan semuanya atau cuma salah satu nggak apa-apa. Atau nggak sama sekali disebutkan juga nggak jadi masalah kayak Bram tadi. Baik, saya itu mempunyai kelebihan. Saya itu suka sekali menulis. Saya sudah sering menjuarai berbagai kompetisi menulis dan dengan kemampuan menulis saya ini mungkin dapat berguna untuk jalannya sebuah perusahaan tempat saya magang ini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, seberapa besar gaji yang diharapkan? Tergantung menyesuaikan dengan UMR kota ini. Oke, baik. Oke, terima kasih Evina. Saya lanjut ke Fahru. Iya, sama-sama.
Ke Fakhru, silakan Fakhru. Ya Kak, Iya, perkenalan silakan. diri. Iya, perkenalan diri. Baik, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Fahrudin, bisa dipanggil Fahru. Saat ini domisili saya di Jatinegara, Jakarta Timur. Saya merupakan seorang mahasiswa di jurusan Sistem Transportasi, tepatnya di Trisakti Institute of Transportation and Logistics. Memiliki minat bekerja di bidang transportasi dan logistik, dan memiliki pengalaman mengelola dan mengawasi operasional gudang di perusahaan logistik pengiriman domestik dan internasional. Di sini saya telah berhasil menerapkan sistem manajemen gudang dan menggunakan software yang baik untuk memantau dan melacak pergerakan kurir dan barang, sehingga semua barang sampai ke tangan konsumen dengan aman dan selamat. Saya juga mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, cepat beradaptasi dan memiliki fleksibilitas yang tinggi, terbiasa bekerja di bawah tekanan sehingga mencapai target perusahaan sesuai SOP yang berlaku. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang untuk pengalaman organisasi atau kerja sudah ya? Sudah atau belum? Itu masih kayak summary-nya doang, Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Boleh dijelaskan pengalaman organisasi dan kerjanya, serta dijelaskan apa hambatan dan solusinya seperti itu. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Misalnya saya memiliki pengalaman kerja di Head Office Lion Parcel. Tugas saya adalah di sini saya melayani kebutuhan pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik. Saat bekerja, saya berhasil melayani dan memberikan informasi yang jelas kepada 100 lebih pelanggan setiap harinya, memasukkan 100 lebih jenis barang ke dalam sistem data yang ingin dikirimkan pelanggan ke alamat tujuan setiap harinya, memastikan semua pembayaran itu sudah benar dan bertanggung jawab atas transaksi selama layanan. Itu saya bekerja di bidang front desk. Lalu saya pindah ke bidang warehouse operational administrator. Di sini tugas saya adalah memantau dan mengkoordinasi berbagai aspek operasional di gudang Lion Parcel. Yang pertama, di situ saya memantau 50 lebih kurir dan memastikan 500 lebih barang pelanggan sampai ke tujuan dengan selamat setiap harinya. Lalu saya juga melayani pelanggan sesuai kebutuhannya langsung di gudang dan mencari solusi ketika ada permasalahan. Lalu dengan pengelolaan yang efisien, saya berhasil menghemat biaya perusahaan sebesar 20% secara signifikan. Selanjutnya, dengan koordinasi yang baik dengan tim operasional, saya berhasil memenuhi tenggat waktu pengiriman dengan sukses dan lebih cepat. Saya juga menginformasikan barang yang masuk salah tujuan dan melacak barang tersebut. Selanjutnya saya melakukan baik. Selain itu saya juga mempunyai pengalaman di bidang pemasaran, di bidang partnership, lalu juga sempat belajar di Ural State University of Railway Transport Rusia sebagai student. Itu merupakan sekolah musim semi, yang mana itu kerjasama kampus saya dengan kampus pihak mitra. Di sana saya berfokus untuk belajar tentang manajemen rantai pasok, manajemen material, dan manajemen retail untuk memperdalam strategi dan praktik yang diperlukan dalam mengoptimalkan rantai pasok. Saat saya bekerja, saya memiliki kendala, ada beberapa kurir yang salah input data update barang, maka dari itu saya berusaha menjelaskan dan memberikan informasi kepada kurir untuk mengupdate-nya kembali sesuai dengan letak barangnya berada. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Selanjutnya kita sebutkan kelebihan dan kekurangan ya. Ya, baik. Kelebihan saya merupakan pribadi yang mampu untuk bekerja tim, multitasking, fleksibel, cepat belajar, komunikasi yang baik, adaptasi yang cepat, berpikir secara detail dan berorientasi target, lalu manajemen waktu yang baik, mampu untuk membangun hubungan, pemecahan masalah, dan lain-lain. Lalu untuk kekurangan saya merupakan pribadi yang mudah mengantuk. Maka dari itu saya untuk mengatasi hal tersebut, saya sebelum bekerja atau sebelum melakukan aktivitas, saya akan meminum kopi dulu agar mengatasi rasa kantuk saya. Terima kasih. Oke, baik.
sedikit saran untuk waktu ini. Mungkin sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, ketika Anda mulai mudah mengantuk, coba set waktu tidur menjadi lebih awal, karena itu menjadi track record kesehatan Anda. Khawatirnya kalau terlalu banyak minum kopi, terlalu banyak mengkonsumsi kopi tersebut, itu dapat mengakibatkan asam lambung, hipertensi, hingga leukemia atau serangan jantung seperti itu ya. Iya, baik. Makasih Kak atas sarannya. Iya, sama-sama. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, minat terhadap perusahaan. Seberapa besar minat kamu terhadap perusahaan ini? Baik. Mungkin saya apply-nya di perusahaan bidang logistik transportasi ya Kak. Saya sangat berminat untuk bekerja di bidang ini karena saya memiliki passion di bidang tersebut. Saya juga latar belakangnya dari jurusan yang berhubungan dengan transportasi logistik yang mencangkup warehouse dan supply chain. Jadi menurut saya cocok di bidang ini dan saya sangat berminat. Terima kasih. Sama-sama. Sebentar ya, saya coba ini dulu lihat rundown dulu. Takutnya malah waktunya lebih gitu. Soalnya ini kan kita juga mesti menyesuaikan sama rundown begitu ya. Nah, untuk rundown ini kita sampai jam 10.50, sekitar 10 menit lagi ya. Begitu. 11.50 maaf. 11.50 sekitar ya betul 10 menit lagi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Berikut adalah pertanyaan yang mungkin ada beberapa pertanyaan opsional. Salah satunya adalah aktivitas atau waktu luang. Bisa disebutkan aktivitas waktu luang? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya saat ada waktu luang, biasanya saya akan mengisi waktu luang saya untuk mengisi dengan kegiatan bootcamp atau webinar, di mana di situ akan menambah pengetahuan saya. Di sana saya berfokus untuk menambah pengetahuan di bidang warehouse, logistik, dan transportasi. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan keluarga dan kehidupan personal, sebaiknya saya tidak perlu tanya karena teman-teman pasti punya kehidupan personal masing-masing yang tidak bisa disebutkan. Ya, saya lompat ke pertanyaan berbagai hal tentang diri. Motivasi, yang meliputi motivasi, tujuan, personal value, prioritas, dan lain-lain. Boleh sebutkan salah satu atau semua juga boleh. Atau menyebutkan lebih dari ini juga boleh. Silakan. Baik. Motivasi saya untuk mengabdi di bidang ini karena saya sangat tertarik bekerja di bidang ini dan saya merasa bahwa kompetensi saya adalah di bidang ini. Terima kasih. Oke. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan wajib yang bisa disebutkan sesuai isi hati kawan-kawan. Oke. Seberapa besar gaji yang diharapkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Gaji yang saya harapkan itu sesuai dengan kompetensi saya dan bisa dilihat dulu apa saja job desk yang akan diberikan oleh perusahaan. Selain itu juga kita harus mengambil referensi dari perusahaan lain terhadap seberapa besar gaji dalam job desk di bidang yang saya apply tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya Fahrul. Saya lanjut ke Aziza Dwi Saputra. Saputri, maaf. Salah baca. Aziza Dwi Saputri, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Sambil saya kasih link grup untuk teman-teman untuk bergabung. Silakan ya. Kenalkan diri secara singkat. Halo Aziza, sudah siap atau belum? Kalau belum, saya lempar ke kawan-kawan lain ya. Ini sudah raise hand tapi belum nyala. Mikrofonnya sudah nyala atau belum? Keterangannya sih udah dibuka, tapi belum nyala mikrofonnya. Bisa ini ya, nyalakan mikrofonnya ya. Boleh di speak up. Halo, selamat siang. Dengar, sudah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aziza Dwi Saputri. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi,
Universitas Flores. Saya berdomisili di ND, Nusa Tenggara Timur. Oke, berasal dari NTT ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, apakah ada pengalaman organisasi atau kerja atau pengalaman lain, serta sebutkan jika ada hambatan atau kesulitan dalam menghadapi pengalaman tersebut. Oke, baik. Untuk pengalaman organisasi, saya bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi sebagai Ketua BEM. Di sini saya kendalanya karena posisi saya semester 4, sedangkan bawahan saya atau staf-staf dan yang koordinator lain berada di semester 6. Kendala saya yaitu untuk mengatur atau mengkoordinir mereka dan membuang semua ego-ego mereka, itu yang agak susah. Kemudian pengalaman kepanitiaan, saya juga bergabung di berbagai seminar, kepanitiaan dalam seminar, atau penelitian dalam turnamen. Kalau untuk kendalanya, tidak ada. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar, pertanyaan berikutnya ialah sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu. Ya, baik, kalau kelebihan, saya mampu berkomunikasi dengan orang baru, disiplin waktu, bisa bekerja dalam tim maupun individu, mampu mengkoordinir sebuah tim, dan untuk kekurangan, saya orangnya perfeksionis, sehingga terkadang membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk mencek misalnya sebuah dokumen, ataupun pekerjaan-pekerjaan. Kemudian kekurangan saya juga untuk lebih susah berkomunikasi yang basa-basi, karena saya lebih suka yang to the point. Terima kasih. Oke. Sama-sama, nggak apa-apa, saya juga suka orang kayak gitu kok. Karena jujur, untuk orang yang bertele-tele, saya kurang menyukai karena ada beberapa hal, salah satunya membuat pekerjaan semakin lebih lamban, begitu. Lalu selanjutnya, seberapa besar minat terhadap perusahaan? Oh ya, Kak, sebelumnya saya ada pertanyaan sedikit, Kak. Untuk yang ini apakah juga termasuk di studi independen, Kak? Apa Untuk magang? studi independen itu nggak ada interview ya? Oh, iya. Nggak apa-apa. Kalau mau coba nggak apa-apa. Oh ya, baik. Untuk Siapa minat, tahu periode berikutnya mau lamar magang gitu. oh ya. Untuk minat terhadap perusahaan mungkin lebih nanti aja, Kak. Belum ada. Oh iya, kalau belum ada nggak apa-apa, nggak usah disebutkan karena itu opsional aja ya. Oke. Apa aktivitas kamu saat waktu luang? Oke, aktivitas waktu luang saya bisa mengikuti kepanitiaan seminar, atau kalau ada seminar yang diadakan di kampus, saya juga mengikutinya. Seminar-seminar online yang sering dibagikan di grup maupun media sosial. Kemudian saya juga sering menonton YouTube tentang pembelajaran yang saya kurang mengerti di perkuliahan. Terima kasih. Oke, sama-sama. Pertanyaan ini sengaja saya skip, yang berbagai hal tentang diri sendiri, keluarga, itu sengaja saya skip karena waktu beberapa menit lagi kita harus masuk ke room utama. Serta ini pertanyaan terakhir, gaji yang diharapkan seberapa besar? Baik, gaji yang saya harapkan, saya mengharapkan gaji yang sesuai dengan posisi lamar kerja saya, dan saya berharap juga sesuai UMR. Oke, baik. Sama-sama. Oke, sekian presentasinya. Ini mohon maaf, waktu sudah semakin sedikit, teman-teman sudah tipis waktu kita. Ini siapa lagi yang ini? Oh ya, tadi Aziz sama aku. Saya belum ini. Oh iya, maaf. Kira ada orang lain. Iya, sama-sama. Iya. Saya akan menjelaskan berbagai teknis dari wawancara. Ketika teman-teman mau melakukan wawancara offline, jangan lupa tatap matanya. Itu adanya di sini ya. Kemarin saya juga bilang sama teman-teman yang ada di grup saya, yang praktek wawancara, oh iya saya mau promosi juga ke teman-teman. Setiap hari Sabtu pagi, kalau teman-teman nggak ada kuliah, kalau teman-teman senggang, kerjanya kalau weekend rebahan, saya juga kalau weekend rebahan sih gitu.
bisa ikut hari Sabtu pagi. Waktunya bisa disesuaikan sama teman-teman dan bisa join di grup yang di box chat itu yang sudah saya kasih. Demikian. Ada 2 grup. Grup yang pertama itu grup yang kita khusus bahas MSIB, yang kedua buat seru-seruan aja teman-teman. Habis ini kita masuk ke main room. Mungkin teman-teman yang sudah selesai atau teman-teman yang belum wawancara, minggu depan bisa kita lakukan sesi wawancara yang simulasinya. Waktunya sampai kapan? Waktunya sampai pendaftaran MSIB benar-benar ditutup. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas atensi kawan-kawan dan atas partisipasi kawan-kawan. Bisa kembali ke main room. Terima kasih teman-teman. Bisa join ke grup ya buat mengetahui informasi lebih lanjut dari fasil saya begitu. Terima kasih. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada Kak Recording Sam in terkait progress. interview, kemudian nantinya tips and trick interview itu apa, gimana, bisa dong dituliskan di kolom chat gitu ya teman-teman, kolom chat yang ada di YouTube gitu. Oke Kak Sam, aku izin scroll pertanyaan lagi ya yang ada di YouTube. Boleh. Sebentar ya, saya haus lagi. Ada pertanyaan apa lagi Mbak Yu? Pertanyaannya adalah sebentar. Oke Kak, tadi kan pertanyaan yang ditanyakan oleh interviewer, HR interviewer gitu ya Kak. Nah ini ada yang bertanya nih, apabila nanti di interview sama user gitu, contohnya dia ini jurusan IT dari Kak Catur 23. Semisal Kak Catur ini kan jurusannya IT, apakah nanti akan ditanyakan kontribusi apa yang akan diberikan ke industri itu ya? Contohnya nanti apakah aplikasi atau sistem apa itu memungkinkan nggak sih Kak dari interviewer menanyakan itu? Bentar, bentar ya, aku harus lihat dulu pertanyaannya nih. Jadi apa? Dari Catur 23 Kak Sam. Oke, apakah ditanya kontribusi apa yang perlu diberikan ke industri? Kembali lagi teman-teman, aku tidak bisa menjawab ini apakah akan ditanyakan dan apakah tidak akan ditanyakan karena semuanya itu kembali lagi ke perusahaan masing-masing gitu. Cuman tapi teman-teman kalau untuk dari user itu akan bertanya sesuai dengan posisi teman-teman. Mungkin kalau kontribusi itu adalah lebih ke arah kayak lebih kayak kalau kamu mau ngembangin sistem, bukan sistem ya, kalau kamu tuh kayak memperkenalkan produk kayak gitu, inovasi produk, mungkin itu akan kemungkinan besarnya akan ditanyakan. Tapi kalau kamu dari IT, mungkin akan kemungkinan kecil akan ditanyakan seperti itu ya, karena kan kalau IT kan biasa kerjanya ngoding kayak gitu. Jadi paling ditanyakannya kayak terkait gimana cara kamu nanganin bug dan sebagainya kayak gitu sih. Cuman tapi kembali lagi ya teman-teman ya, aku tidak bisa menjawab apakah ini pasti akan ditanyakan atau tidak akan ditanyakan karena itu kembali lagi semuanya ke perusahaannya masing-masing. Oke, benar. Terima kasih banyak Kak Sam. Jadi Kak Catur ini tergantung perusahaannya masing-masing gitu ya Kak Catur. Tapi biasanya yang Kak Sam tahu itu mungkin akan ditanyakan terkait apabila penanganan gitu ya, penanganan apabila nanti aplikasinya ngebug ataupun yang lain gitu. Oke Kak Sam, ini ada pertanyaan yang cukup menarik nih Kak Sam dari Kak Delia Putri Anggita. Boleh. Sam izin bertanya, kira-kira ketika kita menerangkan kelebihan dan value yang kita punya agar terlihat lebih trusted tapi tetap rendah diri nih, gimana sih Kak Sam tips cara menjawabnya? Oke teman-teman,
Pertanyaannya sedikit agak susah ya Bun, tapi nggak masalah. Teman-teman, kalau teman-teman nerangin kelebihan diri kan namanya kelebihan ya teman-teman ya. Kelebihan kan suatu hal yang bisa patut untuk dibanggakan seperti itu. Cuman tapi kalau memang misalnya kamu pengen lebih tetap rendah hati macam-macam, kamu mungkin bisa aja kayak pemilihan katanya tuh lebih diperhatikan lagi gitu. Misalnya kayak kalau aku mau bilang kelebihanku adalah aku orangnya bisa bekerja sama dalam tim gitu. Ya, itu kan bekerja sama dalam tim kan udah hal umum gitu loh, kayak oh aku juga sering adaptasi dan lain sebagainya. Jadi menurut aku hal-hal yang kelebihan-kelebihan itu menurutku juga ya udah gitu loh, kayak kamu bilang aja sesuai dengan kelebihan kamu tuh apa. Tapi kalau memang kamu rasa memang kurang, oh aku ini kok terlalu menonjol ya ataupun terlalu high gitu ya. Ya kamu kayak bisa lah untuk pakai permainan kata gitu loh, kayak tata bahasanya mungkin kamu lebih atur lagi biar lebih sopan kayak gitu. Atau mungkin Kak Ayu nih, mungkin aku tanya ke Kak Ayu deh, ataupun mungkin ke Kak Delia tadi ya, ke Kak Delia juga boleh nih kayak menjawab lewat chat di YouTube gitu. Mungkin sekarang aku tanya dulu Kak Ayu, kira-kira kelebihan Kak Ayu tuh apa aja? Oke, terima kasih Kak Sam. Ini pertanyaan yang sangat mendadak ya. Tidak ada persiapan gitu. Oke, untuk Kak Sam, aku bisa jelasin ya. Untuk kelebihan yang aku punya, aku ini orangnya cukup berani untuk belajar hal-hal yang baru gitu ya. Hal ini dibuktikan dengan aku ikut di kegiatan-kegiatan proyek-proyek yang ada di MSIB. Jadi di MSIB ini sebagai staff gitu ya di MSIB, banyak banget hal-hal baru yang harus aku pelajari, dan ini tuh benar-benar sifatnya harus dinamis gitu ya, jadi harus terus belajar, harus berani belajar. Nah, di sini tuh aku ternyata punya kelebihan, yaitu aku senang belajar dan nggak putus asa. Seperti itu, Kak Sam. Nah, itu teman-teman, itu menurutku juga salah satu kelebihan yang, oh ya udah gitu loh, kayak kelebihan yang umum ataupun kelebihan yang wajar gitulah, yang tidak terlalu menonjolkan diri banget kayak gitu. Atau kalau memang misalnya kamu mau nonjolin diri, kayak tadi Kayu gitu ya, di awal-awalnya bilang itu kayak bisa berani gitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin kamu juga bisa nih untuk menerangkan kayak kira-kira berani kamu tuh dalam konteks seperti apa sih, kayak gitu. Kamu juga bisa kayak gitu kok, Delia. Oke gitu ya Kak Sam, makasih banget ya pertanyaannya Kak Sam, dan makasih juga pertanyaannya Delia gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya Kak Delia. Oke. Lanjut lagi nih. Siapa lagi ya pertanyaannya? Oke, waktunya. Karena waktunya cukup terbatas nih Kak Sam, ini satu pertanyaan terakhir ya Kak Sam dari YouTube ya. Boleh. Oke, sebentar. Oke, dari Jembatan Ilmu Kunci Sukses lagi nih Kak Sam. Gimana tips menjawab pertanyaan mengenai apa keahlian yang kamu miliki, sedangkan kita masih bingung keahlian kita apa? Keahlian itu seperti apa ya Kak? Silahkan Kak Sam nih bisa dikasih penjelasan. Oke, kalau kamu bingung tanya keahlian ataupun kelebihan gitu ya, kamu apa? Kamu boleh tanya kok ke teman-teman sebelahnya. Kak Ayu, kira-kira kelebihanku apa ya? Kak Ayu, kira-kira yang sisi positif dari aku tuh apa aja ya? Kayu kira-kira kan Kayu kan mungkin pernah sering kerja kelompok nih sama aku. Kira-kira aku orangnya kalau di kelompok kayak gimana ya? Dan lain sebagainya. Itu bisa banget teman-teman buat teman-teman tuh nemuin kira-kira keahlian ataupun sisi positif ataupun kebaikan lah dari teman-teman itu tuh kayak gimana. Dan selagi itu juga jangan diterima mentah-mentah, teman-teman juga harus kayak koreksi diri lagi gitu loh. Oh kira-kira bener nggak ya kayak gitu. Jadi seperti yang di slide tadi teman-teman yang sempat aku jelasin juga, itu juga perlu diperhatikan kayak teman-teman tuh harus mengenali diri teman-teman sendiri kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah mentok nih, udah nggak bisa gitu kan, baru bisa tanya ke orang lain. Gitu Kayu, mantap. Oke, mantap. Terima kasih Kak Sam. Jadi bisa manfaatin teman-teman yang kalian punya, ditanya ini sebenarnya kelebihan yang kalian punya yang mereka bisa lihat tuh apa sih gitu ya. Dan juga koreksi diri nih, bisa ngevaluasi sebenarnya kelebihan ataupun kekurangan teman-teman itu apa gitu. Pasti setiap orang ada kelebihan dan kekurangannya ya.
Oke, Kak Sam, ini sudah menunjukkan 11.58. Sedikit lagi nih teman-teman akan balik lagi ke main session gitu Bener ya. banget. Slide. Oke, aku izin menjawab ada beberapa pertanyaan nih Kak Sam terkait konversi SKS. Oke, dari MSIB sendiri itu maksimal adalah 20 SKS, tapi teman-teman sebagai catatan, ini disesuaikan dengan prodinya masing-masing ya teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman bisa nih konsultasi dulu dengan prodi ataupun pimpinan perguruan tinggi terkait konversi SKS itu. Oke. Nih Kak Delia Putri mengucapkan terima kasih nih kepada Kak Sam atas jawabannya yang tadi udah disampaikan. Sama-sama Kak Delia. Oke, untuk teman-teman yang masih penasaran cara menyusun CV-nya, teman-teman bisa putar ulang lagi nih video YouTube-nya karena di situ sudah dijelaskan jelas dan padat banget nih oleh Kak Sam gimana cara menyusun CV, resume, tips and trick-nya, do and don'ts-nya. Teman-teman bisa cek lagi di postingan ini, di video ini, bisa dicek terkait penjelasan pembuatan CV ya teman-teman. Kemudian, apa lagi ya nih teman-teman pertanyaannya? Oke. Satu lagi pertanyaan boleh nggak Kak Sam? Oke, Kak Sam ini sepertinya masih ada urusan gitu ya, masih minum ataupun ke belakang. Oke, teman-teman ini aku izin jawabin ya pertanyaan yang ada di YouTube. Oke. Tenang aja, YouTube-nya nanti bisa diputar ulang oleh teman-teman. Di situ sudah dijelaskan, yang pertama adalah pengisian framework. Framework ini fungsinya, jadi teman-teman bisa memetakan nih, teman-teman nanti saat sebelum mendaftar ke mitra, teman-teman bisa tahu jurusan yang sesuai apa, kemudian minatnya teman-teman tuh apa, jadi lebih memudahkan teman-teman saat nanti mendaftar di mitra atau perusahaan yang teman-teman incar gitu ya. Kemudian setelah tadi pematerian terkait framework dan tips and trick pemilihan mitra, dari KSM juga ada penjelasan terkait proses penyusunan CV ataupun resume gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek lagi nih di pertengahan video, di situ sudah dijelaskan oleh Kak Sam cara membuat resume yang baik dan benar dan juga resume yang menarik. Kemudian di akhir sesi ini juga sudah dijelaskan oleh Kak Sam tips and trick, kemudian info mengenai interview, hal-hal yang bisa dilakukan, terus ada beberapa metode gitu ya, tadi ada metode STAR, kemudian ada metode-metode yang lain, teman-teman bisa cek lagi di rewind videonya, cek di bagian tengah gitu ya teman-teman, itu sudah dijelaskan terkait interview. Oke, sepertinya waktunya sudah menipis nih teman-teman. Saya cek dulu ke Zoom ya. Oke, sepertinya teman-teman udah pada balik nih dari breakout room ke main room. Oke, sudah ada kakak-kakak Fasil juga di sini. Silakan Kak Sam, aku kembalikan lagi ke Kak Sam. Oke, thank you Kak. Oke teman-teman, bagaimana tadi di sesi breakout room-nya? Oh bentar Kak, ini kayaknya pada belum balik semua nih Kak, pada belum ketarik nih di sini. Oke. Nah ini udah pada balik semua nih. Langsung banyak. Oke teman-teman, selamat datang di main room. Apa kabar? Bagaimana tadi di breakout room-nya? Apakah menyenangkan? Apakah waktunya kurang? Kurang banget sih Sam. Walaupun udah dibanyakin 40 menit tuh kayak antusias banget sih, apalagi sesi terakhir ya. Oke, kurang banget. Oke. Boleh lah, nggak masalah. Teman-teman juga bisa kok, nanti bisa ngelihat di YouTube-nya dan sebagainya kayak gitu. Tambah lagi Kak, waduh nih Kak Ayu nih, ada yang mau minta tambah lagi nih Kak Ayu. Oke, mungkin aku mau tanya aja nih, mungkin di sini kakak-kakak Fasil, ada yang tadi di breakout room-nya ada yang coba sesi interview nggak? Ada yang nyoba itu nggak? Nggak ada yang nyoba nih di breakout room-nya. Aduh, padahal itu sangat, teman-teman itu tuh sangat penting sekali gitu loh, bisa berkomunikasi langsung dengan kakak-kakak Fasil gimana caranya memperkenalkan diri, apalagi perkenalan diri gitu ya. Oke, yaudah deh, aku coba mau tanya deh. Mau tanya ke Fasil. Oh, nih. Ada Kak Noval. Oke, ya udahlah. Oke lah. Aku mau tanya nih ke breakout room 10 aja deh. Breakout room 10 mana? Breakout room 10. Breakout room 10. Apakah di ada? sini di sini Oke. cuma ini agak off cam soalnya lagi makan.
Oke, nggak masalah. Gimana tuh tadi di breakout room kamu? Menyenangkan nggak? Alhamdulillah Kak, banyak yang apa ya, yang antusias pada sebenarnya minta, cuman sebenarnya karena keterbatasan ya Kak, jadi aku memilih yang dari raise hand aja. Cuman alhamdulillah yang dari raise hand kebanyakan itu banyak yang aktif Kak, aktif organisasi, aktif apa namanya, ngomongnya juga mantap, keren, walaupun ada yang agak grogi, saya coba bantu buat gimana sih ngomong yang benar dan apa namanya sesuai gitu intinya. Oke, sip. Thank you banget nih buat sharingnya. Mungkin ada kakak-kakak sekalian lagi yang mau sharing? Oke, teman-teman, mungkin penutupan dari aku adalah, teman-teman, aku punya satu quotes. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali, karena kalau teman-teman coba, teman-teman tuh masih punya peluang nih, masih ada chance buat teman-teman tuh keterima. Tapi kalau teman-teman nggak coba sama sekali, ya teman-teman nggak akan keterima. Itulah kenapa teman-teman sekarang aja ini langsung banget yuk. Tadi sudah dibuatkan sesi, sudah ada sesi pembuatan resume, sudah interview, dan lain sebagainya. Teman-teman habis ini silakan aja langsung daftar di MSIB di website kamusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ditunggu teman-teman di MSIB Angkatan 5. Bye-bye. Oke, aku kembalikan ke Kak Ayu deh. Oke, terima kasih banyak Kak Sam. Ya ampun, ini insightful banget. Kemudian aku baca-baca di kolom chat penjelasannya Kak Sam ini juga bagus banget gitu ya, mencerahkan banget nih. Makasih Kak Sam udah berkenan hadir nih menjadi pemateri kami di acara pelatihan CV dan interview hari ketiga, hari terakhir. Teman-teman jangan khawatir apabila teman-teman masih penasaran ataupun ke-skip gitu ya tadi informasi-informasi ataupun materinya, teman-teman bisa cek lagi di YouTube. Di YouTube ada nih, di YouTube MSIB, pemutaran atau live streamingnya yang tadi udah kita lakuin gitu ya. Teman-teman bisa cek di sana, kemudian bisa rewind juga materi-materi mana yang masih terlewat gitu. Nah, sudah nggak kerasa ya, sudah 9, 10, 11, 12, 3 jam berlalu nih kita bersama Kak Sam dan juga kakak-kakak Fasil yang keren. Aku cek juga di sini di kolom komentar udah banyak nih yang tanya terkait Instagram kakak-kakak Fasilnya ya. Nah, udah aku share nih Instagramnya kakak-kakak Fasil gitu ya, teman-teman yang ingin kepoin kakak-kakak Fasilnya ataupun mau tanya-tanya ke kakak-kakak Fasil, silahkan bisa diklik gitu ya tautannya, bisa follow ke kakak-kakak Fasilnya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Harapannya teman-teman dengan adanya kegiatan ini gitu ya menjadi informasi buat teman-teman cara mendaftar mitra yang baik seperti apa, kemudian persiapan CV-nya seperti apa, dan nanti apabila di interview yang baik itu gimana gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa praktekkan langsung saat nanti udah seleksi di mitra. Jangan lupa teman-teman daftar juga di platform dan pilih-pilih mitranya gitu ya. Teman-teman punya 22 slot, 22 kesempatan untuk mendaftar di mitra gitu ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, kami dari tim MSIB dan juga Kak Fasil, Kak Sam pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bye semuanya, thank you semuanya. Bye, see you next time. Thank you semuanya. Thank you kakak-kakak Fasil. Terima kasih banget nih udah ngebantu teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Terima Sam, kasih Ayu. Kak Sam, Kak Ayu, semuanya terima kasih yang udah join. Masa depan adalah proses. Proses untuk selalu berkembang. Kesempatan harus diciptakan. Perlu tekad dan keyakinan untuk melangkah dengan mantap. Magang dan studi independen. Melihat peluang jadi makin terang. Membuat senyum jadi cepat mengembang. Membuat langkah jadi terukur. Mimpi dan cita-cita harus diwujudkan. Kita anak-anak bangsa. Bentangkan niat. Kembangkan potensi diri. Sambutlah masa depan yang menjanjikan.
Recording stopped.